Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan, sudah diperkenalkan ya. Hari ini Bapak Ibu mungkin saya diberikan kesempatan untuk sharing ya, karena hidup saya, pelayanan saya, semuanya, waktu saya itu memang saya belajar untuk menggenapi panggilan Tuhan di dunia pendidikan. Pelayanan saya adalah pelayanan generasi. Jadi pasti kalau saya sharing hanya bagi hidup saya berkaitan pelayanan saya. Saya tidak bisa menceritakan sesuatu yang di luar saya, karena itu bukan pengalaman saya ya. Jadi pengalaman kepada Tuhan itu yang bisa saya saksikan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini mungkin semuanya sudah nebak, wah Ibu Rina yang ngomong pasti berkaitan dengan generasi. Mari kita sambut Bapak Ibu ya. Kita mau benar-benar mengerti maksud Tuhan apa sih buat generasi. Ya, saya di Tunas Bangsa juga sudah cukup lama Bapak Ibu. Saya bergabung di Tunas Bangsa tahun 95 sampai sekarang. Nah, mungkin jari saya nggak cukup untuk menghitung, jadi Bapak Ibu bisa menghitungnya dengan kalkulator atau ini sih ya. Ini satu pengalaman tersendiri. Tapi Bapak Ibu, saya mulai belajar pelayanan anak sekolah minggu dari saya masih SMP Bapak Ibu. Jadi waktu saya masih sekolah di SMP, kebetulan di rumah saya itu ada sekolah minggu. Pengajarnya siapa? Guru sekolah minggunya ayah saya. Akhirnya saya ngikut, diajarin, kami 4 bersaudara diajarin sama ayah saya untuk menjadi guru sekolah minggu. Karena anak-anak sudah ngumpul. Saat itu di kampung itu di satu desa hanya ada dua keluarga yang percaya Yesus. Jadi anak-anak itu banyak datang. Jadi tetangga-tetangga datang. Awalnya karena ayah saya seorang guru. Awalnya pertama pada datang itu mau belajar begini, ajarin pelajaran karena dia nggak ngerti. Ayah saya ngajarin, ya datang diajarin belajar, lama-lama nyampaikan kebenaran, akhirnya jadi sekolah minggu. Dari situlah kami anak-anaknya berempat itu dilatih, ini teman-teman sudah datang, bagaimana kamu bisa ngajarin mereka. Awalnya cuma dari situ Bapak Ibu. Ya, tapi saya melihat keteladanan ya yang dibagikan oleh orang tua saya sehingga saya juga bisa nangkap ya untuk panggilan untuk melayani generasi ini. Akhirnya kami keluarga besar, kakak saya, adik saya, ya kami sekolahnya masuk ke keguruan. Karena apa? Kami pingin anak-anak generasi itu mengenal Tuhan. Dulu kami sangat terbatas, tapi saat ini saya menyadari oh ya sudah berapa tahun ya Tuhan panggil saya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau sampaikan tentang generasi ya. Kita ambil sama seperti tema ya, tahun untuk tahun 2026 untuk jemaat di sini. Kami akan angkat tentang wider dalam menuai generasi. Bapak Ibu mungkin yang nanti saya akan sampaikan agak sedikit gimana gitu ya. Bapak Ibu siapkan hati ya. Karena saya lihat tuaian sangat besar sekali di tempat ini. Ya, jemaat di tempat ini sekitar berapa? 300-400an ya Bapak Ibu ya. Nah, di sekolah juga 400an Bapak Ibu. Jangan dipikir sekolah itu nggak ada kaitannya. Sekolah itu jemaat juga Bapak Ibu. 400 itu adalah jemaat yang harus digembalakan juga. Nah ini kita makanya siap memperluas kapasitas hati kita, diri kita untuk mengembalakan mereka. Itu yang kami lakukan di Tunas Bangsa Jakarta juga Bapak Ibu. Jakarta sekarang sekitar siswa itu sekitar 5.000-an. Jadi yang kami gembalakan itu adalah 5.000 jemaat.
untuk Tunas Bangsa yang di Jakarta. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah itu makanya diperlukan orang-orang yang punya hati untuk generasi. Kami Sekolah Tunas Bangsa tidak bisa jalan sendiri. Kami tahu kami bagian dari gereja, sekolah adalah misinya gereja dalam pendidikan, kami kerjasama. Ya, jadi memang ini tuayan yang memang kita harus garap, kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk, mungkin boleh ditampilkan slide saya ya. Apa itu wider Bapak Ibu? Wider mungkin Bapak Ibu sudah sering dibahas karena ini sudah sering dipakai. Saya nggak kupas banyak ayat, nanti berkaitan waktu juga Bapak Ibu ya. Ya itu wider itu memperluas kemah generasi. Ya, jadi kalau digambarkan generasi itu seperti kemah yang nanti ada ayatnya Bapak Ibu, di situ juga sudah ada ya. Kemah generasi itu kita itu perluas. Kenapa? Memperluas bukan karena keinginan kita, tapi Tuhan yang bergerak untuk memperluas. Kalau segala sesuatu Tuhan mau perluas, Tuhan itu pasti akan siapkan orang-orangnya terlebih dahulu. Jadi siapa orang-orang itu? Ya kita Bapak Ibu. Tuhan pasti akan mencari orang yang ada di saat itu. Karena Tuhan memulai segala sesuatu itu dari yang sudah ada. Tuhan gak nyari orang yang gak ada gitu terus baru mulai. Ya itu kita kalau mau mulai, oh gak ada ini, oh, belum bisa jalan. Ya entar aja karena ini gak ada, ini gak ada. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita mau memulai, dilihat ada siapa, ada apa, nah kita lakukan itu. Karena di saat kita taat melakukan bagian kita, Tuhan itu akan memperlengkapi, menyediakan satu persatu Bapak Ibu. Nah makanya kita harus siapkan hati kita memang benar-benar ya diperluas. Jadi siap Bapak Ibu, kita mau memperluas kemah generasi kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin saya akan sampaikan. Ya kita akan baca satu ayat, mungkin kita akan sama-sama, mungkin Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, boleh satu ayat saja Bapak Ibu ya, satu ayat saja dari Yesaya 54 ayat 2. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu, Yesaya 54 ayat 2. Sudah? Oke, kita akan baca sama-sama 2, 3, ya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Nah, Bapak Ibu, waktu saya dapat ayat ini, saya terus terang langsung saya berdoa, Tuhan berkaitan dengan generasi, apa yang harus saya sampaikan? Waktu saya doa ya, karena kemarin Bapak Ibu saya harus hubungin ya untuk bisa sharing. Nah, saya berdoa terus terang. Saya disampaikan, saya langsung masuk dan saya berdoa. Saya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Di situ Tuhan hanya kasih tahu, bagikan hidup kamu di saat kamu masuk di dalam pelayanan generasi. Di saat kamu mengikuti kehendak Tuhan untuk rencana Tuhan terhadap generasi. Hanya itu yang Tuhan sampaikan. Saya bilang, oke Tuhan, saya taat. Saya terbatas, tapi saya tahu Allah saya bukanlah Allah yang terbatas. Allah yang siapkan segala sesuatu. Ya. Nah, Bapak Ibu kembali ke ayat ini, Bapak Ibu. Jadi dari ayat ini kita mau belajar Bapak Ibu bahwa kita ini harus mempunyai visi yang besar terhadap generasi. Kalau kita untuk generasi kita berikutnya, kita itu visinya itu ya kecil, kita bisa justru kita harus hati-hati. Kenapa kita punya harapan atau visi yang kecil untuk generasi kita? Padahal generasi kita Bapak Ibu tantangannya nanti lebih berat dari zaman
kita hadapi. Saya sering dengar orang tua, Bapak Ibu, karena saya pelayanan di gereja juga di sekolah minggu, ya. Terus di sekolah ya urusannya juga ya berkaitan dengan generasi semuanya. Nah, suatu saat ada anak ini mungkin dikasih tahu melakukan sesuatu kok susah banget ya dikasih tahu, ditegur kok susah. Nah, ini pendapat mereka. Satu saat orang tua ini cerita ke saya, curhat, dia bilang begini, Ibu, anak saya ini, dia pikir kan di sekolahan gitu ya, anak saya ini susah dikasih tahu di rumah gitu. Saya tanya, Ibu dikasih tahu apa, disuruh apa? Ya, dulu zaman saya dulu kalau papa saya ngomong 2 kali aja saya udah ketakutan, saya harus lakukan ini. Sekarang dia nggak mau dengerin tuh. Terus sekarang zaman dulu saya itu ngerjain apa-apa sendiri. Misalkan saya bisa melakukan tugas-tugas itu sendiri, ke sekolah nggak perlu diantar. Anak zaman sekarang mau sekolah aja mau minta diantar. Nah, saya bilang, Bapak, Ibu, itu zaman dulu. Ya terkadang kita Bapak Ibu kita mikirin anak kita itu harus sama pada saat kita dulu seusia dia. Tantangannya anak-anak itu berbeda. Mungkin dalam hal itu enak ya kamu gampang gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sebetulnya karena dia tantangannya dia itu juga mungkin dalam hal itu dia beres. Tetapi dia itu disiapkan untuk tantangan yang ke depan. Hari-hari ke depan dunia ini semakin jahat. Jadi kita harus siapin anak-anak kita ini untuk tangguh mampu menghadapi yang tantangan-tantangan yang akan datang. Bukan hanya sekarang. Jadi memang mungkin ada hal-hal yang memang perlu disupport orang tua. Kita tuh orang tua sebagai orang tua memang kita harus menolong anak kita ini menjadi generasi yang tangguh, Bapak Ibu. Nah, seperti apa visi yang diperluas untuk semakin besar? Bapak Ibu, kalau untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu, otomatis kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Sebenarnya ini lebih mengarah bukan hanya mimpi, kita arahnya pasti karena kita punya visi buat anak-anak kita. Nah, mungkin Bapak Ibu, pernahkah kita itu berpikir, oh saya anak saya yang nomor ini kita doain. Tuhan, maunya Tuhan apa untuk saya, anak saya ini? Ya, nah seperti ini, apakah kita pernah lakukan itu? Jadi kita tahu, oh Tuhan mau anak saya ini menjadi apa yang Tuhan mau. Ya kita lakukan, kita bagiannya. Nah itu salah satunya Bapak Ibu. Tapi untuk pelayan generasi ini Bapak Ibu kita harus siapkan hati kita. Saya berharap setelah sharing ini Bapak Ibu semakin punya hati ya untuk generasi. Karena generasi ini kalau tidak ditolong Bapak Ibu, waduh. Siapa yang lebih duluan nih? Dia akan dimenangkan dunia atau kita yang memenangkan? Ya. Untuk kita memenangkan generasi itu tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kita bisa bergandengan tangan. Antara siapa? Ya, orang tua pasti karena anak itu ada di dalam keluarga. Ya. Rumah pertama anak itu adalah keluarga. Yang membentuk karakter anak itu pertama siapa? Keluarga. Keluarga ada di mana? Ada di dalam jemaat, ada di gereja. Gereja juga ambil bagian. Nah, terus gereja mempunyai pelayanan untuk pendidikan, untuk generasi. Nah, kebetulan di sini ada sekolah tunas bangsa. Ini kan satu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tunas bangsa itu bagian dari jemaat ini. Dan kita juga harus memiliki sekolah ini karena itu pelayanan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak support pelayanan ini, ya masa ini anak kita suruh jalan sendiri? Nah ini yang kita harus perhatikan. Bukan karena saya Ibu Rina orang tunas bangsa nih makanya ngomongnya seperti itu. Bukan masalah itu Bapak Ibu. Cuman saya berpikir jauh bagaimana generasi ini bisa dimenangkan untuk Tuhan. Kita sudah memulai nih Bapak Ibu. Berbeda di saat ada sinergi yang kuat antara sekolah, antara orang tua,
sekolah dan orang tua kan memang sudah motonya bersama orang tua mendidik anak. Dan juga bersinergi dengan gereja. Itu sangat-sangat powerful. Itu kami alami di Tunas Bangsa Jakarta Bapak Ibu. Di saat sinerginya itu kuat, hasilnya powerful Bapak Ibu. Ya, sekolah, masalah yang di dalam sekolah itu nggak sedikit Bapak Ibu. Saya udah ngalamin ada di dalamnya sekolah itu bertahun-tahun. Jadi saya paham gitu ya. Dan saya juga sekarang pun dipercayakan untuk mementor sekolah-sekolah misi ya, yang di bawahnya Gereja Abalop itu ada beberapa sekolah misi. Di situ ada yang sekolah gratis, ada masalahnya udah luar biasa. Jadi bukannya nggak ada masalah, masalah ada. Tapi yang bisa membuat bertahan itu karena kita connect sama Tuhan. Kita harus membuka hati kita. Jadi seperti firman ini kita harus punya visi yang luas, yang lebih besar buat generasi. Nah ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu dari ayat ini. Jadi bukan aja wider ini bukan hanya sekedar membuat lebih besar gitu. Oh ya semakin tambah sana tambah sini, bukan dari situnya Bapak Ibu. Tapi lebih mengarah memperbesar kapasitas kita untuk melayani membentuk generasi yang lebih besar. Kalau sekarang Tuhan percayakan, mungkin anak-anak di Kega ada berapa, di sekolah ada berapa. Bukan berarti memperluas terus jumlahnya jadi harus sampai jadi 1000, jadi tambahin cari di mana-mana. Bukan hanya itu, tapi sebetulnya terlebih hati kita dipersiapkan lebih besar lagi untuk menangkap maunya Tuhan. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu ya. Karena kita kalau ngejar 1000, kita ngejar seberapa, kalau kita tidak siap, hati-hati mungkin akan hancur karena fondasinya nggak kuat. Makanya Bapak Ibu siapkan bahwa setiap kita biarkan menjadi tonggak-tonggaknya untuk mendukung generasi itu semakin dipakai Tuhan luar biasa. Ini bukan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Amin. Ya, kami berharap semuanya bisa terjadi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu untuk generasi yang besar ya, visi yang besar untuk generasi ini. Kita bisa dari apa? Ya generasi yang kenal Kristus, berkarakter, ya itu banyak ya. Jadi tentang kerajaan, generasi anak kerajaan. Nah, itu bisa terjadi. Budayanya budaya apa? Ya budaya kerajaan Allah. Nah, ini sekarang itu yang agak susah ya. Karena memang dunia itu bergerak sekarang juga cukup cepat sekali. Kalau kita tidak juga cepat, siapa ini yang akan ambil anak ini? Siapa yang akan memenangkan anak ini ya? Selain itu ada kompetensinya tetap kita ya dalam hal visinya ya, terus bisa menemukan panggilan juga, apalagi berdampak bagi kerajaan Allah. Jadi semuanya itu sebetulnya adalah holistik atau utuh, satu kesatuan. Itulah yang dibutuhkan seorang anak Bapak Ibu. Saya nggak ada slide-nya, tapi saya bisa sampaikan ya. Sebetulnya semuanya itu Bapak Ibu secara keilmuan psikologi itu ada teorinya. Ya, teori perkembangan anak itu ada. Sebetulnya apa nih anak-anak bisa bertumbuh yang mendukung, bertumbuh dengan maksimal, dengan baik sehingga bisa menangkap Tuhan, itu rencana Tuhan itu terjadi. Itu ada Bapak Ibu. Yang terdekat siapa? Nah itu yang kami mau sentuh, kami mau ajarkan kepada anak-anak, kami mau tolong itu dari sisi-sisi mana. Karena satu, goalnya sama, kita mau menjadikan generasi kita, anak-anak kita yang Tuhan percayakan, nah kita mau beri yang terbaik. Karena itu adalah generasi kita seterusnya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita ini ada proses bagaimana kita harus memuridkan anak-anak kita, karena pemuridan itu dari rumah, ya. Nah, gereja mungkin juga masuk ke dalam pemuridan. Kemarin hari Jumat saya sudah sharing sama guru-guru
yang ada di Tunas Bangsa, saya sampaikan, sekolah seperti yang Tuhan mau, sekolah itu harus menjadi pusat pemuritan. Jadi anak-anak itu di sekolah bukan hanya sebagai, oh iya memang ini tercatat murid Tunas Bangsa, ini adalah muridku bagi guru. Tidak, itu hanya secara administrasi. Tetapi yang Tuhan mau benar-benar kita sebagai guru memuridkan anak itu menjadi muridnya Kristus. Kemarin kami sharing cukup dalam ke guru. Nah, Bapak Ibu, kalau guru-guru juga akan masuk ke sana, perlu juga kita support Bapak Ibu. Setidaknya doa itu, terus doa, bantu layani karena guru muridnya juga banyak, waktunya juga kadang terbatas. Makanya diaturlah sampai di dalam kurikulum pun itu pengaturannya berusaha diatur. Biar mereka ada waktu komunitas itu dia akan berkumpul, sebetulnya proses esensi pemuritan itu ada. Di kurikulum manapun dinas segala macam nggak ada Bapak Ibu. Nah itu diterapkannya ada di mana? Di Tunas Bangsa ada Bapak Ibu. Sebetulnya dia berusaha menjawab karena Tunas Bangsa termasuk sekolah yang memang fokus untuk Tuhan itu maunya generasi itu seperti apa sih? Lebih baik kita melakukan yang walaupun sepertinya kecil kita tetap setia lakukan kalau itu perintah Tuhan. Daripada kita lakukan sesuatu yang besar tapi itu bukan perintah Tuhan. Nah ini malah lebih bahaya. Nah tapi saya bersyukur saya melihat yang sekolah Tunas Bangsa di sini setia dengan perkara-perkara yang sepertinya kecil bagi dunia, tapi itu besar bagi Allah. Nah, kita mau dukung Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin slide berikutnya. Nah, wider tadi apa ya sebetulnya? Ya, saya temukan ada satu akronim ya. Wider ini kita bisa ini pertama. Widen your vision, ya perluas visi tentang ini mungkin spesifik ditulis anak tentang generasi Bapak Ibu, ya anak itu usia berapa secara undang-undang ada sampai usia berapa ya itu juga anak ya jadi mungkin maksudnya anak-anak youth pun itu juga masih anak Bapak Ibu. Nah, kita harus perluas visinya. Jadi tadi memperluas ini kapasitas kita untuk generasi kita perluas. Apa saja ya? Kita ajarin anak-anak itu untuk menerima panggilan Tuhan. Ya, kami sedang kembangkan Bapak Ibu. Mungkin next kalau sudah ini mungkin kami akan share juga kalau bisa diterapkan di sini juga lebih bagus. Kami di Jakarta kan ada STT Labs. Kami bekerja sama Bapak Ibu. Kurikulum agama dari Diknas ada. Tetapi mungkin mendaratkan sesuai kebutuhan kita itu kadang nggak pas, gurunya harus ngolah. Kalau hanya pokoknya ngajar sesuai dengan kurikulum bisa, tetapi kan kebutuhan anak itu kadang nggak tersentuh secara detail. Nah kami sedang menggodoknya ini mempersiapkan, pengen membuat buku agama sendiri, tapi fokusnya untuk sampai anak itu nanti ada tingkatannya sampai dia mengenal panggilan. Jadi sebetulnya secara spiritual journey-nya anak-anak bertumbuh memiliki kehidupan kerohanian yang baik seperti yang Tuhan mau. Mereka dengan dia ikut bersekolah ya. Kalau dia ngikutin terus dia dari TK sampai SMA, mereka itu sudah melewatinya. Seperti yang gereja terapkan, ada spiritual journey-nya. Anak-anak itu juga bisa terapkan, dapatkan. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu. Memang kami sedang menyiapkan untuk arah ke sana. Itu salah satu visi besar bagi kami untuk menyiapkan anak-anak ini. Karena kadang menyiapkan waktu itu susah Bapak Ibu ya. Apalagi di Jakarta. Aduh untuk ketemu aja satu di rumah di sana macetnya minta ampun. Gitu ya. Kalau di sini katanya jauh tapi nyampainya sebentar. Nah, kalau di sana deket nyampainya lama. Ya itu kebalik gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya berasa kayak kemarin awal Juli saya mendampingin guru misi kami yang dikirimkan ke daerah Kolongan. Di sana Bapak Ibu saya baru 30 Juli balik ke Jakarta
Waktu saya nyampe mendarat di Jakarta kembali berhadapan macet. Saya bilang, Tuhan kembali saya masuk daerah sini ya yang kayak gini ya. Karena di sana kan lancar terus, enak banget gitu di jalanan. Di Jakarta baru keluar dari bandara saja, yo Tuhan Yesus sudah lewatin tol aja udah macet gitu. Jadi awalnya saya habis itu mau ada kegiatan lain, akhirnya saya nggak bisa menghadiri. Saya bilang saya izin, sorry saya nggak bisa, nggak nyampe, nggak keburu. Nah itu beda Bapak Ibu. Nah tetapi Bapak Ibu, nah kita mau lakukan di sini apa yang bisa kita lakukan ya. Nah I-nya apa ya? Invest. Ya, invest in the next generation ya. Investasikan hidupmu kepada generasi. Bapak Ibu, kalau kita invest generasi itu hasilnya panjang Bapak Ibu. Nah, kita mau lakukan itu Bapak Ibu. Kalau kita, kalau gereja, kalau setiap kita tidak invest generasi, ada waktunya kita lost generation. Kehilangan, tahu-tahu itu nggak ada, mau leader, nyari leader udah susah karena kita tidak ada proses pemuritan ya. Jadi kita harus invest kita apa macam-macam Bapak Ibu sesuai dengan apa yang ada dalam kita. Jadi kalau kita mau invest sesuatu pasti menginvestkan sesuatu yang kita punya, bukan menginvestkan sesuatu yang tidak kita punya. Jadi Bapak Ibu setiap kita bisa nggak? Bisa Bapak Ibu ya, mungkin bisa lewat doa. Mungkin Bapak Ibu ada anak gitu ya, punya anak usia sekolah, dengan bergabung bersama-sama dengan Tunas Bangsa. Bapak Ibu sebagai orang tua nanti kan bisa bersama-sama berkolaborasi. Ada masuk bagian dalam pelayanan generasi ini, dalam proyek generasi yang Tuhan mau. Itu salah satunya. Mungkin saya nggak punya anak nih ya gitu. Tapi saya bisa berdoa? Bisa Bapak Ibu. Satu saat sedikit saya cerita ya Bapak Ibu. Satu saat ini kejadian di Tunas Bangsa di Jakarta. Kami ada orang tua, setiap hari guru ini datang mengeluh ke kami. Aduh Bu, saya ada kerepotan bagaimana saya melayani orang tua ini. Saya tanya kenapa? Ya banyak, setiap hari ada komplain, kadang komplainnya itu yang sebetulnya nggak sesuai gitu ya. Itu sering terjadi. Saya pikir guru Tunas Bangsa di sini juga ngadepin nggak nih guru-guru yang hadir? Sering ngadepin juga Bapak Ibu ya. Satu saat guru ini ketemu saya juga, saya mendengarkan karena dari pon saya dengarkan. Itu dia cerita gini-gini, semuanya nggak ada yang bagus yang disampaikan. Padahal bagusnya banyak banget tapi tidak pernah diungkap. Nah, satu saat saya dengerin seperti ini, terus saya bilang karena waktunya ada menara doa. Waktu itu ada orang tua berkumpul yang setia berkumpul berdoa seminggu sekali. Seberapa, walaupun kumpul 2 orang ya kita tetap berdoa. Nah saya waktunya mau berdoa, saya bilang sama ibu ini, Ibu ada lagi kalau bisa kita selesaikan lebih cepat karena jam segini saya akan hadir harus mengikuti menara doanya orang tua murid. Kalau Ibu bersedia bergabung, mari bergabung. Emang boleh? Boleh, memang terbuka siapapun yang mau berdoa buat Tunas Bangsa. Dan orang tua ini akhirnya memutuskan, baik Bu, kita doa dulu. Setelah doa kita selesaikan lagi masalah ini. Oh baik Bu, kita doa. Doa dulu Bapak Ibu, doa. Selesai doa, apa yang terjadi? Tuhan ubahkan mindset orang tua ini yang ngelihat Tunas Bangsa dari jelek ini semuanya gitu. Selesai kita ngomong, dia bilang bagaimana Bu, kita lanjutkan selesai doa. Dia sudah berubah. Pikiran saya, mindset saya udah berubah tentang sekolah ini. Sekarang saya mau lakukan apa? Jadi masalah yang kemarin bagaimana? Sudah selesai. Tuhan yang menyelesaikan. Amin Bapak Ibu. Nah itu karena ada orang-orang yang berdoa Bapak Ibu. Ya, mungkin di kita, mungkin Bapak Ibu nggak bagian dari sekolah Tunas Bangsa. Kita bisa ambil bagian untuk doa. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu saya sebut Tunas Bangsa? Karena Tunas Bangsa ini adalah misi pendidikannya dari gereja ini.
Ya, karena kita ini sedang merebut. Kenapa saya sharing ini? Karena kita sedang merebut anak-anak ini dari genggaman dunia. Mereka itu sedang menghadapin itu. Siapa yang lebih dulu nanti, ya? Gitu. Jadi kita ini harus berusaha, ya. Oke, ini tadi invest yang D-nya apa Bapak Ibu? Develop karakter and kompetensi. Jadi bangunlah karakter dan kompetensi. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai gereja, saya sebagai orang tua, saya bangun apa yang bisa saya lakukan? Mungkin saya secara kompetensi membangunnya saya terbatas. Makanya Bapak Ibu perlu kerjasama dengan sekolah. Kalau kita punya anak usia sekolah, ya harus kerjasama dengan sekolah. Kita cari kemana sekolah? Cari sekolah yang punya visi yang sama, yang memang sesuai kehendak Tuhan itu maunya apa. Nah itu namanya kerjasama, karena sama. Jadi cari tempat sekolah yang mendukung visi yang Tuhan kasih kepada Bapak Ibu. Ya. Nah juga kalau bangun karakter, mungkin sendiri susah Bapak Ibu. Tapi kita harus kerjasama dengan gereja, ya. Mungkin usia anak-anak harusnya memang ke GEGA, ya arahkan ke GEGA karena firman disampaikan sesuai usia anak, gitu, ya. Jadi ada juga anak-anak usia anak-anak harusnya ibadahnya usia anak-anak ikut dewasa, terkadang dia tidak bisa menangkap secara lengkap kebenaran firman-Nya. Nggak salah sih ikut ibadah orang tua, nggak salah. Tapi akan lebih maksimal kalau dia menangkap firman yang dibagikan sesuai dengan usianya. Nah itu tadi, jadi kita bisa kerjasama Bapak Ibu dengan mungkin dengan kalau di gereja ya dengan gereja, juga dengan ini di sekolah ya. Berikutnya ya, tadi I, sekarang D sudah ya. Sekarang E, expand kapasitasnya, perbesar kapasitas keluarga dan sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau keluarga memang kaitannya dengan Bapak Ibu. Kalau sekolah, yaitu nanti sekolah tunas bangsa yang harus bergerak untuk memperlebar kapasitasnya. Kami mengarah ke sana juga Bapak Ibu. Waktu-waktu kami memperlengkapi mereka, ya memang kita sedang perlebar kapasitasnya. Ya. Itu yang dilakukan oleh sekolah. Tapi kita sebagai keluarga yang ada di dalam jemaat ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita kan lakukan perlebar kapasitas kita, ya. Dalam mendidik, misalkan waktu-waktu kita mempersiapkan untuk perhatian kepada anak, kita lebih ditingkatkan, lebih lagi detail, mungkin kita lebih memperhatikan anak-anak kita. Pertumbuhannya bagaimana, bukan berarti didetailin itu, lihatin ini, oh kamu kurang ini, anaknya malah tambah stres Bapak Ibu ya. Tapi perhatian kita lebih aware, lebih peka. Nah itu kan yang Tuhan mau Bapak Ibu ya. Ini saya nggak baca semuanya ya. Dan R Bapak Ibu, raise kingdom leader ya, bangkitkan pemimpin kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, sekolah tunas bangsa juga memang mendorong tentang ini kepemimpinan anak itu dipersiapkan juga. Tapi kita bisa kerjasama Bapak Ibu ya, untuk gereja kita pun di rumah juga siapkan. Setiap anak itu adalah pemimpin. Ini yang kami tanamkan ke anak-anak. Bahkan bukan hanya anak, setiap kita adalah pemimpin Bapak Ibu. Ya. Setidaknya kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi untuk memimpin orang lain. Ya, mungkin nanti saya akan share juga untuk ini bagaimana untuk kita membuat lebih fokus lagi untuk bagaimana kita ngelatih anak-anak, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin. Karena kan kami ajarkan juga bagaimana seorang anak itu belajar ya. Kita buat journey-nya leadership. Oh anak kelas 1 misalkan. Belajar apa sih ya? Belajar mimpin diri sendiri. Kalau bisa mimpin diri sendiri, dia mampu taat Bapak Ibu. Nah ini contohnya. Nah kita juga mau bangkitkan itu, setidaknya Bapak Ibu bisa latih. Anak-anak itu di rumah bisa mimpin diri sendiri.
Makanya dia bisa mandiri nanti. Terkadang kita melihatnya dari sisi, kok ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau dia sudah paham, dia sudah nangkep ini, Bapak Ibu, dia pasti akan lakukan bagiannya. Amin Bapak Ibu, kita siapin anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini generasi yang Tuhan persiapkan untuk leader-leader di kemudian hari. Jadi jangan main-main dengan anak-anak ini. Kita nggak tahu siapa yang mana, tapi sekarang semua kita latih persiapkan mereka. Itu maunya Tuhan. Ya, karena anak-anak itu dipersiapkan Allah semuanya menjadi pemimpin. Ya, Tuhan siapkan kita, perintahkan kita menjadi kepala bukan ekor. Ya, oke, next boleh ditampilkan. Nah, ini dari ayat tadi, memang kecil Bapak Ibu, tapi hanya saya kasih gambaran saja. Ya, ini dari Yesaya tadi, itu ada beberapa poin yang nanti saya akan bahas. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama itu yang tentang lapangkan tempat kemahmu. Ya, ini perluas. Ya, maksudnya apa? Kita perluas hati kita, visi kita tentang generasi. Tentang anak-anak nih yang akan menjadi pemimpin, saya harus bagaimana? Kalau sekarang ini saya hanya sampai bisa mampu melihat visi kepada generasi, hanya mungkin kalau ibaratnya aja ya Bapak Ibu, kalau kita mampu melihat misalkan 1 meter 2 meter, sekarang seperti karet itu kalau ditarik itu bisa lebih luas lagi, lebih luas lagi masuk di dalamnya itu untuk menali yang lebih luas lagi. Begitu juga kita. Kalau seperti karet yang mampu mungkin hanya diameter hanya 10 cm di karet ya. Jadi ditarik gitu bisa misalkan sampai 20 cm. Begitu juga kita visinya untuk generasi. Kalau sekarang ini kita baru posisi, ya saya ngelihat generasi, ya saya hanya lakukan ini, hanya sampai mungkin 1 meter 2 meter. Tapi lewat kesempatan ini kita minta sama Tuhan, Tuhan perluas lagi, karena saya mau untuk generasi, saya mau invest, mau lihat visi yang lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Karena semakin kita bergerak memperluas lebih besar, otomatis generasi yang akan kita bantu, kita layani, kita persiapkan, otomatis juga dia akan lebih besar Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang kita tabur, istilah kita tanam, esok hari itu pasti kita akan menuainya Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin kita hanya menabur satu, menanam satu, kita akan minta hasil menuai yang besar sekali. Jadi sebetulnya itu ada hubungannya. Kalau kita menanamnya berapa, kita juga akan menuai berapa. Tapi memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi tapi apa yang bisa kita lakukan, itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk kegerakan ini ya. Yang kedua itu tentang panjangkanlah tali-tali kemahmu, itu maksudnya adalah perbesar tadi visi yang diperluas, sekarang perbesar kapasitas ya. Siapkan lebih banyak kesempatan dan pengalaman bagi anak. Nah, ini bisa kita juga lakukan Bapak Ibu. Apa yang dimulai dari diri kita, dimulai dari saya, sekecil apa yang bisa saya lakukan kemarin baru sampai level ini, saya akan lakukan lebih lagi. Ya, kapasitas kita. Untuk menebar kapasitas kita bisa belajar sesuatu, kita bisa memperlengkapi diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena kita lakukan itu semuanya untuk generasi, semuanya untuk anak-anak kita ya. Pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ini berbicara bangun fondasi yang kuat di atas firman Tuhan. Ya, kita harus bangun kuat gitu ya, firman, karakter, iman, kebenaran. Kita sampaikan sama mereka. Ya, seberapa besar kita akan berhasil segala macam. Kalau kita dasarnya kebenaran ini tidak ada, fondasinya tidak kuat, ya. Ada waktunya tahu-tahu hilang. Ya, beberapa minggu yang lalu saya dari Bitung, saya sedang training guru, ada satu gereja sedang membuka sekolah Bapak Ibu. Sekarang baru buka kelas 1 SD, baru mulai. Udah curhat, kenapa ya Bu muridnya sedikit, ini segala macam, gini segala macam.
Saya bilang, boleh saya sampaikan, kebetulan itu ada gembala yang hadir di saat training, boleh saya nyampaikan sesuatu? Saya bilang, oh boleh Bu, silahkan. Saya dapetin Tuhan sedang membangun fondasi di gereja ini khususnya untuk pelayanan generasi. Ternyata Bapak Gembala langsung confirm, setuju Bu, betul saya juga rasakan itu. Karena memang kita pikir kenapa enggak tetangga sebelah itu sekolah muridnya banyak sekali gitu. Kok kenapa enggak ada yang ke sini? Padahal secara fasilitas, pada gini-gini kita itu lengkap. Tapi saya katakan, saya itu karena Tuhan ingat saya, karena di sini sedang bangun fondasi. Lebih banget, bangun fondasi dengan baik, taat, kuat. Dan akan dikirimkan kita bisa melayani dengan lebih maksimal. Nah, ternyata benar Bapak Ibu. Mereka konfirmasi memang sedang membangun, sedang apa-apa. Jadi banyak hal yang kok ini enggak pas gitu, banyak disampaikan dan memang kita bantuin gitu ya. Karena memang sekolah ini juga menghubungi kami untuk di mentor. Kami bantu. Ya, jadi kami sempatkan kemarin kebetulan saya sedang pelayanan di Sulawesi Utara, jaraknya sekitar dari tempat saya layani itu dari sekolah misi kami itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Akhirnya kami ke sana. Dan akhirnya ngobrol itu Bapak Ibu, akhirnya mereka dapat pencerahan, penguatan lagi untuk seperti ini. Untuk memperluas kapasitasnya dia dalam hal generasi. Nah, saya percaya Bapak Ibu, di sini juga sudah terjadi. Fondasi-fondasi di sini sudah dibangun dari bertahun-tahun Bapak Ibu. Karena Tunas Bangsa di sini sudah berapa tahun ya? Hampir 30 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, itu udah cukup lama Bapak Ibu. Ya, sudah cukup lama. Jadi kita memang sudah ada waktunya. Saya lihat sudah waktunya juga menuai. Apa yang ditanam dahulu itu sudah kelihatan sekarang. Tapi sekarang sudah kelihatan, perlu nih Bapak Ibu, kalau tuaiannya itu banyak, tetapi nggak ada pekerja kan ini juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada tuaian yang banyak siap dituai ya, ladangnya sudah siap tuai, ya kita butuh pekerja. Nah pekerjanya siapa Bapak Ibu? Lah kalau ini pelayanan yang Tuhan kasih kepada jemaat di tempat ini, tugas siapa? Ya tugas kita bersama. Nah makanya Bapak Ibu, kita bisa dukung ya pelayanan ini, bukan sekedar ya pokoknya biarkan jalan sendiri, tetapi kita sama-sama. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini Bapak Ibu, kita akan bisa menuainya ya Bapak Ibu ya. Memang hari ini kita tabur, kita tanam, nanti ada prosesnya Bapak Ibu. Lewatin proses, setelah proses nanti pasti esok hari itu akan ada, sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Dan nanti ada waktunya, esok hari kita akan melihat generasi-generasi ilahi itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi untuk melihat itu tidak hanya, oh nanti lihat esok hari tapi kita berdiam diri, tidak. Untuk melihat itu, generasi itu, ilahi itu muncul dan kita bisa melihat, itu perlu proses dan diperlukan setiap kita masuk di dalamnya untuk melakukan bagian kita. Karena Tuhan itu mau setiap kita, Tuhan bisa lakukan sendiri. Tapi Tuhan lebih sayang dengan kita, dengan jemaatnya. Untuk kita bersama-sama melakukan itu dengan pertolongan Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita semuanya, betapa pentingnya Bapak Ibu semuanya di tempat ini untuk dipakai Tuhan agar generasi ilahi ini muncul Bapak Ibu. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, pasti kita akan memetik buahnya. Oke, boleh ditampilkan berikutnya. Nah ini sebetulnya ini gambarannya, tadi secara ini saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya. Ini panjangkanlah tali-tali kemahmu. Jadi kita ini diibaratkan kayak kita sedang membangun tenda gitu. Zaman dulu kan rumahnya itu bentuknya tenda ya Bapak Ibu ya, zaman itu. Nah itu kan untuk semakin besar semakin luas itu kan perlu lahan luas dan otomatis tendanya juga sudah semakin besar. Nah
Begitu juga kalau pelayanan generasi ini Tuhan semakin tambahkan lagi, otomatis kita perlu yang lebih besar. Kalau kita panjangkan tali-tali kemahmu, jadi kalau semakin besar perlu ada yang nahan, tarik semakin luas, perlu area yang lebih luas lagi untuk mendirikan kemah ini. Nah begitu juga untuk pelayanan generasi Bapak Ibu. Ya, anak-anak kita perlu diperlebar lagi, diperluas lagi, dan Tuhan mau pakai setiap kita. Dan nanti ada tempat-tempat yang perlu diisi lagi, diisi lagi. Itu kepercayaan Tuhan. Tuhan mencari orang yang mau Bapak Ibu, bukan orang yang mampu. Ya, jadi kalau kita bilang, ya Tuhan aku mau, walaupun saya sering Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu jujur, saya nggak mampu. Tapi kenapa Tuhan percayakan? Ternyata Tuhan cuma lihat hati saya karena saya mau. Oh saya lakukan. Kadang ada teman-teman saya, Rina ngapain sih kok kamu kerjain ini? Iya saya mau. Karena Tuhan yang saya mau, karena Tuhan yang suruh. Kalau bukan Tuhan yang suruh ngapain saya mau? Ya saya mau dengan apa yang Tuhan suruh saja. Ada orang yang menganggap bahwa kalau tidak sama dia, ya kalau dia nggak akan mau. Kalau dia nggak bisa, ya dia nggak mau. Kalau saya bilang, kalau ditanya bisa apa enggak, saya hampir semuanya nggak bisa. Saya nggak bisa. Jadi yang bisa saya lakukan, saya hanya punya hati. Saya serahin sama Tuhan. Dan saya melangkah bersama Tuhan. Nah setelah itu, setelah kita melangkah sama Tuhan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Justru Tuhan lakukan mukjizat demi mukjizat. Jadi Bapak Ibu kalau mau dapetin mukjizat, mau melakukan Bapak Ibu, udah lakukan aja, bilang aja, Tuhan katakan A, bilang aja, ya Tuhan saya mau. Kita nggak usah lihat kiri kanan gitu, gimana, mau nggak, jawab nggak, gimana, atau entar itu, enggak. Tuhan itu perlu itunya, perlu hati kita, karena masalah kemampuan Tuhan siap kasih siapapun. Nah itu berkaitan kita memperlebar kapasitas kita ya Bapak itu. Ya jadi kayak tali-tali ini tadi ya Bapak Ibu apa saja ya. Jadi kayak istilahnya sekolah gitu ya. Itu adalah tadi saya sampaikan pusat pemuritan. Ya, Kristus itu adalah pusatnya. Makanya ada mindset berbeda Bapak Ibu, ada mindset pendidikan itu yang di ala dunia sama mindset kerajaan, pendidikan kerajaan. Itu berbeda Bapak Ibu. Itu berbeda. Ya, kalau udah mindsetnya pendidikan itu pendidikan mindset kerajaan Bapak Ibu, segala sesuatu itu dia kembalikan sama Tuhan. Identitas Kristus itu dalam diri anak itu yang utama Bapak Ibu. Ya, jadi gaya hidupnya, budayanya yang dikembangkan adalah budaya kerajaan juga. Nah, sebetulnya itu maunya Tuhan. Ya, kemarin saya sampaikan ke guru-guru, kamu datang ke sekolah ini, kamu itu sedang melakukan amanat agung. Kamu sedang lakukan itu, jangan berpikir kita datang akhirnya ya kita ini. Kalau kita nggak menyadari kemanapun kita pergi sebetulnya kita ini harus melakukan amanat agung, itu perintahnya. Jadi dengan kesadaran begitu Bapak Ibu saat kita melayani anak-anak itu mindset kita, paradigma kita berubah. Begitu juga Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan ke guru-guru, ini buat Bapak Ibu di tempat ini. Kita juga harus punya ya paradigma atau mindset kerajaan. Saya ada di dalam keluarga, saya pemimpin di dalam keluarga ini, saya juga punya mindset kerajaan Allah. Apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya lakukan untuk generasi yang Tuhan titipkan ada di dalam keluarga saya, pakai cara apa? Budaya apa yang kita kembangkan? Budaya kerajaan surga. Itu sudah ada Bapak Ibu, itu perintah Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai kita menggesernya ya. Jadi dari sini Bapak Ibu akan kelihatan apa saja ya. Jadi memang prosesnya anak-anak bertumbuh itu, generasi itu bertumbuh memang ada waktunya dia baru tahu, dia ada waktunya akhirnya dia belajar bertumbuh, ada
mencoba Bapak Ibu. Jadi anak-anak memang prosesnya seperti itu. Tapi ada waktunya gagal. Kalau gagal, bedanya Bapak Ibu budaya kerajaan Allah sama mindset lama. Kalau di mindset lama, kalau ada yang gagal, kita perlakukan orang gagal nih, keluar kata-kata sia-sia, labelin, kamu memang nggak bisa, BODOH gitu. Mungkin disampaikan seperti itu. Jadi anak yang merasa gagal, mengalami gagal, jadi semakin down. Tapi berbeda kita sebagai keluarga yang menerapkan budaya kerajaan, di saat anak kita gagal, kita bisa rangkul dia, kita kuatkan dia, kita hibur, kita dampingin gagalnya di mana. Yuk kita mau ulang lagi, kita mau belajar lagi. Akhirnya dia bisa bangkit. Nah itu bedanya Bapak Ibu. Ya, contoh yang kecil tetapi bisa kita lakukan keseharian di rumah ya Bapak Ibu ya. Dan anak itu belajar, bisa bangkit, juga bisa memimpin, bisa melayani. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih punya anak-anak usia belajar seperti itu, kalau dia pengen belajar melayani Bapak Ibu, izinkanlah Bapak Ibu. Karena itu prosesnya dia. Tapi ini, kamu nggak boleh pelayanan ini, kamu ini pelayanannya sesuai yang, kamu sesuai yang papa mama mau, bahwa pelayanan harus di profetik. Wah, padahal anaknya lebih suka di pelayanan yang lain. Ya, ada anak ya, memang dia musik jago semuanya, dia oke. Tapi anaknya itu datang dia memilih pelayanan kega, Bapak Ibu, ini terjadi. Tapi orang tuanya bilang, kamu pelayanan di profetik, jangan di kega. Gitu, akhirnya dia cerita curhat, Kak, papa mama aku maunya aku pelayanannya di profetik, terus kamu sendiri gimana? Aku maunya di anak-anak gitu. Saya bilang, kamu pelayanan di kega, kamu bisa main musik di pelayanan anak. Terus, gitu ya. Akhirnya saya bantu ngomong ke orang tuanya. Bapak Ibu, anak ini tetap bisa pelayanan profetik di kega, saya bilang. Jadi biarkan anak ini juga bertumbuh. Ada suatu saat Tuhan bukakan lain, biarkan dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Nah ini contohnya, kita mau dukung ya untuk dia bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, berikutnya Bapak Ibu, slide berikutnya, pancangkanlah ya kokoh-kokoh patok-patokmu. Nah ini gambarnya memang meriah sekali ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, semakin besar ya kemahnya, semakin besar Tuhan perluas kapasitasnya, kita perlu patok-patoknya juga semakin besar Bapak Ibu. Kalau kita tenda gitu, kalau kita ngedirin tendanya besar, tapi patoknya itu kecil, ya roboh Bapak Ibu, kena angin itu roboh, ketarik. Tetapi kalau kita besar, Bapak Ibu memang perlu patok yang besar juga sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau Bapak Ibu kita berdoa, Tuhan perlebar kapasitas kami, kita mau generasi lebih luas lagi, kita perlu patok yang lebih besar. Jadi kita siapkan patok dulu Bapak Ibu. Jadi kalau orang mau mendirikan tenda yang besar itu, dia nggak mendirikan dulu, baru buat patok. Enggak, dia siapkan patok dulu yang besar dan kuat sehingga pada waktu proses bangun atau mendirikan itu semuanya bisa berdiri dengan baik. Itu bisa berdiri. Jadi dimulai dari mana? Kita juga siapkan patok dari sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita harus siap-siap menyiapkan patok yang lebih besar, lebih kuat dari sekarang. Untuk generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini Bapak Ibu. Patoknya apa saja Bapak Ibu? Ya, banyak patoknya. Salah satunya kita sebut sebetulnya yang pertama adalah Kristus. Bagaimana kita hubungan kita sama Kristus? Ya, juga firman. Ya, oke. Terus karakter, integritas, relasi, hubungan. Ya, itu patok-patoknya. Terus iman, kepemimpinan, ya itu kita latih apa hal, itu segala hal yang diperlukan itu kita bangun itu, persiapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini waktunya Bapak Ibu untuk menyiapkan patok-patoknya, ya perkuat semuanya. Oke, berikutnya next.
Ya, berikutnya ya. Ini saya sudah di slide-slide akhir Bapak Ibu ya. Ini di ayat tadi ada tulis janganlah menghematnya. Kita sering hemat energi segala sesuatu. Hemat ya, hemat ya, hemat. Memang disuruh hemat, betul. Hemat itu bagus. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh dihemat. Ada beberapa yang tidak boleh dihemat. Apa saja Bapak Ibu ya? Waktu kita hadir dalam proses pendidikan anak-anak kita, generasi kita, jangan dikurangin ya. Itu nggak perlu dihemat-hemat karena bersama anak kita memberikan perhatian sama anak itu untuk pertumbuhan anak ya. Berikutnya apalagi ya, perhatian tadi saya sudah sampaikan. Jangan dihemat itu Bu, memang itu harus full ya. Terus teladan, kita menjadi teladan buat generasi kita. Itu jangan dihemat, memang harus ya. Justru semakin jangan hemat, semakin diperbanyak ya. Doa-doa kita Bapak Ibu ya, jangan dihemat. Oh saya menghemat kok, doa enggak cocok Bapak Ibu ya. Kalau hemat energi ya cocok gitu. Tapi kalau hemat doa, sebetulnya itu alasan karena malas doa, katanya hemat doa ya. Ya jadi itu sebetulnya alasan. Nah berikutnya sumber daya, ini berkaitan investasi yang terbaik sesuai kemampuan. Ya mungkin kita kemampuannya apa, kita bisa lakukan itu sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya nggak detailkan secara ini lagi ya. Kita mungkin tidak melihat hasilnya sekarang Bapak Ibu, tetapi tidak ada investasi untuk anak yang sia-sia di mata Tuhan. Tidak ada yang sia-sia investasi untuk anak di mata Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi jangan menghemat karena gak akan sia-sia Bapak Ibu untuk investasi buat anak kita ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini gambar saja saya tayangkan, boleh next ya. Ini yang tadi saya ceritakan, ini hanya visualisasi saja Bapak Ibu. Sekarang ini kondisinya anak-anak itu seperti sedang dalam persimpangan, dia sedang diperebutkan Bapak Ibu. Perebutkan siapa? Antara dunia yang sudah mendidik mereka dengan kita. Jadi kita harus kerjasama di pihak yang sama ya. Gereja, keluarga, sekolah itu di pihak yang sama, harus bersama-sama. Kita rebut anak ini dari siapa? Dari karena banyak sekarang medsos itu mendidik mereka Bapak Ibu ya. Anak kita udah dididik sama mereka, internet juga, budaya dunia, teman sebaya, mungkin komunitas yang tidak benar. Mereka sudah, kemarin saya sampaikan itu ada sebenarnya secara usia-usia itu dia masa pertumbuhannya apa. Itu ada secara psikologi. Nah kadang kita nggak paham itu. Oh itu loss. Akhirnya anak itu sudah terpengaruhi. Bagi mereka ya udah dididik di dalam pemikiran mereka seperti yang dunia katakan. Tapi Tuhan bilang ini waktunya rebut dia. Siapa yang menang nih? Yang menang adalah kita bersama Tuhan Bapak Ibu ya. Itu yang kita harus benar-benar siapkan Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai keduluan. Kalau keduluan itu berbahaya Bapak Ibu. Oke, next. Nah ini tadi saya sudah sampaikan, boleh lanjut. Ini penutup kami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hari ini waktunya kita menanam. Waktu-waktu hari-hari ini kita menanam dan kita akan menuai generasi ilahi di esok hari. Jadi setialah apapun yang engkau tanam hari ini untuk generasi. Ada waktunya esok kita akan menuai. Amin Bapak Ibu. Jadi kita siapkan hati kita. Tuhan, aku tahu ini waktunya aku menanam. Dan nanti ada waktunya saya akan menuai. Tapi di saat saya waktunya menanam, saya mau setia. Saya mau lakukan bagian.
Setialah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Tuhan akan menambahkan perkara besar kepada orang-orang yang dipercayai. Tuhan tambahkan itu. Dan siapa orang-orang yang dipercaya Tuhan? Itu adalah orang-orang yang setia, Bapak Ibu. Jadi kita lewat di situ. Kita lakukan bagian kita. Amin. Mari kita mau datang sama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia menginginkan bahwa generasi kita selanjutnya itu ada di tangan Dia. Dia akan melakukan perkara-perkara besar di zamannya, di waktunya. Tapi hari ini, biarkan setiap kita datang sama Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia yang sudah menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Dan dia di tempat ini, dia mau memberikan itu kepada Bapak Ibu semuanya. Itu adalah perintah-Mu buat setiap kami, Tuhan. Kami sekarang tidak mengikuti kemauan kami, Tuhan. Tapi kami mau fokus kepada perintah-Mu, Tuhan. Kami mau memperluas kapasitas kami. Kami mau melihat ke depan. Anak-anak kami, Tuhan. Generasi-generasi berikutnya, Tuhan. Itu adalah titipan-Mu yang kami harus rawat. Kami harus siapkan, Tuhan. Dan kami mau tanam nilai-nilai kebenaran. Firman Tuhan itu, Tuhan, menjadi patok yang kuat di dalam dirinya, Tuhan. Kami tidak sia-siakan waktu, Tuhan. Kami mau menempatkan setiap anak-anak ini, Tuhan, berdiri di tempat yang benar, memiliki budaya kerajaan Allah, Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang memimpin setiap mereka, Tuhan. Generasi ini ada, Tuhan, bukan karena dipimpin, bukan dibentuk oleh kami, tetapi Engkau sendiri yang membentuknya melalui setiap kami, Tuhan. Engkau memakai setiap kami, Tuhan, untuk membawa mereka menjadi murid Kristus, Tuhan. Kami mau bawa setiap mereka benar-benar menjadi murid Kristus, Tuhan. Menjadi murid-Mu, melakukan perintah-Mu sebagai seorang murid. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan semua generasi yang ada, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Mereka generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cinta firman, generasi yang sungguh-sungguh memegang kebenaran. Dia berjalan di dalam jalan-Mu. Dia akan melihat visi ke depan. Dia akan Kau pakai, Tuhan. Dia adalah leader-leader ke depan, Tuhan. Dia akan terus melakukan pekerjaan Bapa, Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan, dimanapun Engkau utus, Tuhan, mereka akan melakukan pekerjaan Bapa itu di dunia ini, Tuhan. Kami mau lepaskan berkat itu, Tuhan, buat setiap generasi-generasi yang ada. Baik itu usia anak-anak, Tuhan, usia youth, Tuhan. Semua yang berkaitan generasi, Tuhan. Terjadi pemulihan demi pemulihan, Tuhan. Kami memberkati setiap keluarga-keluarga, Tuhan. Di mana Engkau taruh, Tuhan, generasi ini bertumbuh, Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berikan hikmat yang melimpah, Tuhan. Buat keluarga demi keluarga, Tuhan. Juga komunitas pelayanan yang melayani generasi. Hikmat-Mu turun buat setiap mereka. Mereka bergerak karena sesuai dengan perintah-Mu, Tuhan. Kami memberkati juga sekolah, Tuhan, yang menjadi pelayanan pepanjangan, Tuhan, untuk generasi ini. Biarkan tunas bangsa yang Kau pakai di tempat ini, Tuhan. Mereka akan berlimpah hikmat-Mu, dipakai untuk menjadi alat-Mu. Generasi-generasi yang akan, Tuhan, akan bangkit, akan memerintah, akan memimpin, Tuhan, di bumi ini, Tuhan, khususnya, Tuhan, di kota Kupang ini, Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.